Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Demi mengalahkan Manchester City, Neymar siap mati di lapangan. Setelah dikalahkan Manchester City, misi PSG melaju ke babak final Liga Champions musim ini jadi semakin berat. Akan tetapi, itu tidak menyurutkan semangat Neymar meraih kemenangan di laga leg kedua nanti. Ia percaya kalau timnya mampu membalikan situasi walaupun statistik di atas kertas tidak mendukung mereka sama sekali. Ia meminta para pendukung PSG tidak kehilangan kepercayaan kepada tim kesayangannya. Sebab Neymar bakalan melakukan segalanya untuk meraih kemenangan yang dibutuhkan, bahkan siap mati di lapangan kalau memang situasinya mengharuskan. Timo Werner menyamai rekor Eden Hazard di Chelsea. Saat pertandingan melawan Fulham, Werner memang tidak membubuhkan namanya di papan skor. Akan tetapi ia berjasa membantu Havertz mencetak 1 dari 2 golnya di pertandingan tersebut. Dengan hasil tersebut, Werner sudah mengumpulkan total 10 assist di Premier League. Secara keseluruhan, ia sudah memproduksi 11 gol dan 13 assist di semua kompetisi musim ini. Perlu dicatat kalau tidak ada pemain Chelsea yang mampu mencatatkan torehan ini pada musim debutnya setelah Eden Hazard. Pada musim 2012-2013, pria berdarah Belgia tersebut mampu mencatatkan 13 gol dan 24 assist di semua ajang. Invasi supporter laga MU versus Liverpool ditunda. Diberitakan BBC, Sky Sport, dan The Guardian, sekitar 200 supporter MU berhasil masuk ke dalam Old Trafford jelang kick-off. Aksi itu menjadi wujud protes lanjutan kepada keluarga Glazer selaku pemilik klub yang ingin MU ikut dalam European Super League, meski akhirnya menarik diri. Mereka sudah muak akan kepemimpinan Glazer yang dianggap menghambat prestasi MU di lapangan. Di luar Old Trafford, jumlah supporter yang berkerumun lebih banyak lagi, membuat petugas keamanan bersiaga ekstra. Kondisi itu membuat para pemain dari dua kubu tertahan di hotel masing-masing. Akhirnya, setelah dilakukan perundingan dengan polisi dan otoritas Premier League, kedua klub sepakat untuk menunda laga yang seharusnya berjalan tertutup ini. Premier League kecewa dengan aksi protes berlebihan fans Manchester United. Pihak Premier League kecewa dengan aksi protes berlebihan fans Manchester United yang terjadi di Old Trafford pada Minggu 2 Mei 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebab, imbas protes tersebut, laga yang mempertemukan Manchester United versus Liverpool harus mengalami penundaan. Di sisi lain, hal ini terjadi di masa pandemi COVID-19. Mereka pun turut bersimpati kepada para petugas yang harus bekerja keras menenangkan situasi di Old Trafford. Newcastle versus Arsenal, The Gunners menang 2-0. Arsenal melawat ke St. James Park pada lanjutan Liga Inggris. Mohamed Elneny sudah membawa mereka memimpin atas Newcastle di menit ke-5 lewat sepakan dari depan kotak penalti. Gol itu membuat Arsenal nyaman mengontrol pertandingan. Memasuki menit ke-66, klub London Utara itu mencetak gol kedua lewat Pierre-Emerick Aubameyang. Martinelli fires it across and Aubameyang delivers again. Dengan hasil ini Arsenal sementara naik ke posisi 9 klasemen Liga Inggris dengan 49 poin dari 34 pertandingan. Sementara Newcastle United di posisi ke-17 dengan 36 poin. Tottenham versus Sheffield, Bell hat-trick, The Lily Whites menang 4-0. Tottenham menjamu Sheffield United di Tottenham Hotspur Stadium pada laga pekan ke-34 Liga Inggris. Pasukan Ryan Mason tampil dominan sepanjang 90 menit. Tottenham pun bisa menyerangkan 4 gol lewat hat-trick Gareth Bale di menit ke-36. The ball over the top, Bale, good looking ball, and it's past Aaron Ramsdale. Di menit ke-61, to the penalty area, here's a chance, and here is the second goal.
Dan di menit ke-69, Field Aurier onto Bale on a hat-trick and he has taken that. serta gol Son Heung-min di menit ke-77. Break here as Son takes control, bangs one and off the post. Kemenangan ini membawa Tottenham menyodok ke peringkat kelima dengan 56 poin. Sementara Sheffield yang sudah dipastikan terdegradasi semakin tenggelam di dasar klasemen dengan 17 angka. Valencia versus Barcelona, Messi 2 gol, Barca menang 3-2. Bermain di Mestalla, Valencia unggul lebih dulu lewat sundulan Gabriel Paulista di menit ke-50. Corner comes in and the header into the back of the net. Ter Stegen is down. Namun gol Messi di menit ke-57, Cillessen saves it. Busquets tries to turn in the rebound. Saved on the line by Guillamon. Antoine Griezmann di menit ke-63, With the cross and the header comes in and it's beaten on the line by Griezmann. dan gol kedua Messi di menit ke-69 membawa Barcelona melesat dengan skor 3-1. Messi over the top of it and into the back of the net and it's Barca. Carlos Soler sempat menipiskan jarak menjadi 3-2 di menit ke-83. Guedes, Soler with the shots and what a goal that is for Valencia. Namun hanya sampai di situ saja perlawanan tuan rumah. Kemenangan ini menjaga peluang juara Barcelona musim ini. Mereka masih ada di peringkat ketiga dengan 74 poin, sedangkan hasil ini membuat Valencia tertahan di peringkat ke-14 dengan 36 poin. Hasil La Liga Jornada ke-34 hari ini, Real Valladolid bermain imbang 1-1 dengan Real Betis. Villarreal menang 1-0 atas Getafe. Granada kalah 0-1 dari Cadiz. Ajax Amsterdam pastikan gelar juara Liga Belanda 2020-2021. Ajax Amsterdam baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Belanda 2020-2021. Hal itu terjadi usai skuad arahan Erik ten Hag menang telak atas Emmen di pekan ke-31. Ajax yang bertindak sebagai tuan rumah menang meyakinkan 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini membawa Ajax mengkoleksi 79 poin sekaligus kukuh di puncak klasemen. Raihan poin mereka tak lagi terkejar lagi oleh pesaing terdekatnya PSV Eindhoven yang kini mengkoleksi 65 angka. Napoli versus Cagliari, tertahan 1-1, Il Partenope gagal gusur Milan. Napoli tertahan 1-1 oleh Cagliari pada lanjutan Serie A di Stadio Armando Diego Maradona Minggu 2 Mei. Napoli mencetak gol lebih dulu di menit ke-13 lewat Victor Osimhen. Insigne and away goes Osimhen. Lovely piece of control. Namun Cagliari mampu menyamakan skor di injury time babak kedua lewat gol Nathan Nandes. In with Duncan. Tossed into the middle and Nandes. Hasil imbang ini membuat Napoli mengkoleksi 67 poin. Sassuolo versus Atalanta tuntas 1-1. Atalanta gagal meraih poin penuh dari Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di Mapei Stadium Minggu 2 Mei. Ladea meraih hasil imbang 1-1. Atalanta harus bermain dengan 10 pemain usai Pierluigi Golini di kartu merah karena melanggar Jeremy Boga. Namun di menit ke-32, Ladea malah bisa mencetak gol lewat Robin Gosens. He's passing to Malinovsky first time. Gosens is there. Sassuolo menyamakan skor di menit ke-52 lewat penalti Domenico Berardi. To send shockwaves around Syria. Sassuolo harus kehilangan 1 pemain di menit ke-75 usai Marlon Santos diganjar kartu kuning kedua. Hasil ini membuat Atalanta berada di peringkat kedua dengan 69 poin, sementara Sassuolo di peringkat 8 dengan 53 poin. Epic comeback, Cristiano Ronaldo bawa Juventus bungkam Udinese 2-1.
Juventus memenangi laga dramatis kontra Udinese pada laga pekan ke-34 Liga Italia 2020-2021. Bermain di Friuli, Senin 3 Mei, Juventus menaklukkan tim tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Udinese mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-10 melalui gol Nahuel Molina. Namun Juventus membalas dengan 2 gol Cristiano Ronaldo di menit ke-83 There's no one better. It's Ronaldo. Dan di menit ke-89. Challenger Forestieri. And Ronaldo arrives. Hasil ini membuat Juventus menempati posisi ketiga dengan 69 poin. Sementara Udinese berada di posisi ke-11 dengan 39 poin. Sampdoria versus Roma, tumbang, Ilupi tak bisa finish di 4 besar. AS Roma tumbang 0-2 bertandang Luigi Ferrari saat menghadapi Sampdoria pada pekan ke-34 Liga Italia Senin 3 Mei. 2 gol Sampdoria dalam pertandingan ini dicetak oleh Adrien Silva di menit ke-45. Thorsby's through here, could be a chance for Sam. Falls kindly for Adrien. Dan Jakub Jankto di menit ke-65. That's nicely done into the path of Jankto is through here. Jankto! Hasil ini membuat Roma gagal finish di 4 besar dan kini berada di posisi ke-7 dengan 55 poin. Sedangkan Sampdoria berada di posisi ke-9 dengan 45 poin. Hasil Liga Italia Giornata ke-34. Lazio menang 4-3 atas Genoa, Bologna imbang 3-3 atas Fiorentina. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 27 gol dan diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 21 gol. Sah, Inter Milan juara Liga Italia 2020-2021. Inter Milan resmi menjadi juara Liga Italia musim ini. Perolehan poin Nerazzurri tak akan bisa dikejar oleh para pesaingnya hingga akhir musim. Kepastian juara Inter didapat pasca kegagalan Atalanta meraih kemenangan atas Sassuolo di Giornata ke-34. Bermain di Mapei Stadium, Minggu 2 Mei, Ladea hanya mampu bermain imbang 1-1. Gelar Scudetto ini menjadi yang ke-19 bagi Inter Milan atau pertama dalam 11 tahun. Terakhir kali, La Beneamata menggondol gelar Serie A terjadi pada 2010 lalu saat masih dilatih Jose Mourinho dan dalam kepemilikan Massimo Moratti. Antonio Conte juga mencatat prestasi tersendiri. Ia berhasil menjadi pelatih yang mampu memutus dominasi Juventus di kancah Serie A yang telah berlangsung 9 tahun lamanya. Menariknya, Conte lah yang menancapkan kuku dominasi Juventus di kancah Liga Italia pada musim 2011-2012. Gelar ini juga menjadi Scudetto keempat Conte dalam karirnya sebagai pelatih, di mana 3 sebelumnya diraih bersama Juventus. Inter juara Liga Italia, Lukaku akhiri puasa gelar 11 tahun. Lukaku menjadi salah satu pemain Inter yang sangat senang dengan pencapaian Inter meraih Scudetto musim ini. Striker asal Belgia tersebut sudah 11 tahun tidak bisa merasakan gelar juara. Terakhir, Lukaku mengangkat trofi terjadi pada 2009-2010 saat bermain untuk Anderlecht. Striker dengan tinggi 190 cm ini membuat gelar Liga Belgia dengan sekaligus menyandang penghargaan top scorer yakni 15 gol. Lukaku musim ini mencetak 21 gol di Liga Italia. Dia tertinggal 6 gol dari Cristiano Ronaldo yang ada di puncak. Inter Milan juara Liga Italia, Juventus jadi klub pertama yang ucapkan selamat. Juventus menjadi klub pertama yang mengucapkan selamat kepada Inter Milan yang menjuarai Liga Italia 2020-2021. Melalui akun Twitter resmi mereka, Juventus memberikan selamat kepada Inter Milan atas gelar yang sudah diraih. Selamat untuk Inter Milan yang telah memenangkan gelar Serie A 2020-2021, tulis akun Twitter Juventus. Bertengkar dengan supporter AC Milan, Gianluigi Donnarumma menangis.
Usai bertengkar dengan supporter AC Milan, kiper Gianluigi Donnarumma dikabarkan langsung berurai air mata. Puncak kemarahannya pun terjadi kemarin saat sekelompok ultras AC Milan datangi Donnarumma di tempat latihan. Donnarumma langsung dicegat dan dimintai keterangan mengapa masih belum perpanjangan kontrak. Donnarumma pun akhirnya mengakui kalau dirinya memang belum menandatangani perpanjangan kontrak karena belum memutuskan masa depannya. Setelah ia memutuskan masa depannya, barulah Donnarumma siap untuk perpanjangan kontrak. Seusai itu, Donnarumma pun langsung meninggalkan sekelompok supporter AC Milan itu, dan menurut penuturan sejumlah orang, Donnarumma pun terlihat menangis sesaat meninggalkan kerumunan supporter AC Milan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!